dalam bincang apa saja geroi.com. Amole, Amanoy, Koyaw, Yetmum, Amole, Amakanye, Amole, Amanoy, Koyaw, Yetmum, Yetmum. Selamat sore pemirsa, selamat menyaksikan. Amole, Amakanye, Koyaw, Dormum, Yetmum, Tabea, Foy, Kinaona, Nare. Pemirsa selamat sore, jumpa lagi dengan saya Sam Nusi dari geroi.com. Sore ini kita mau bincang-bincang dengan rekan kita, saudara kita yang ada tinggal jauh di Jakarta karena pekerjaannya. Dia adalah salah satu karyawan di PT Freeport Indonesia. Apa yang menarik dari kehidupan sosok kita kali ini? Saudara kita ini adalah Denny Pigai, nanti lengkapnya dia sendiri akan menjelaskan siapakah dirinya. Ya, mari kita langsung bincang-bincang dengan saudara Denny. Halo Den, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, kabar baik dan sehat walafiat. Gimana kabar kakak? Kita di Timika juga baik-baik. Kamu di Jakarta sedang sedang kondisi PSBB kah? Betul, sekarang diberlakukannya new normal, terus tidak harus di tempat keramaian. Kalaupun di sana berarti harus ikuti protokol dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Sudah berapa lama tinggal di Jakarta, Den? Saya di Jakarta itu dari bulan Mei 2013 sampai dengan saat ini, berarti sudah 7 tahun menjelang 8 ini. Cukup lama ya. Kalau boleh tahu, Den sekarang dipercaya di departemen apa, bagian apa? Iya, saya bekerja di Departemen Ekspor Impor PT Freeport Indonesia. Lamanya bekerja yaitu dari tahun 2006. Ya, akhir 2006, awal 2007 sampai dengan saat ini. Oh, berarti sudah berapa tahun ya? Iya, sudah 14-an. Iya, 14 menjelang 15 tahun. 14 tahun ya. Den, saya dengar juga karena saya juga lihat di medsos dan Den ini kan juga salah satu artis Papua yang tenar. Kalau kita di Papua lihat teman-teman sering nyanyi kolaborasi lewat virtual, tapi juga pada saat sebelum COVID itu. Nah, sebenarnya apa yang mendorong ini sendiri untuk bernyanyi itu? Apakah memang karena bakat atau mengisi waktu senggang saja atau gimana? Iya, iya. Saya memang kalau saya ceritakan historis sedikit, itu orang tua saya itu memang dia sukanya olahraga dan menyanyi. Terus kami itu ada 7 bersaudara, sulung dengan bungsu itu cewek, kemudian saya cowok yang bungsu. 5 laki-laki, itu saya cowok yang bungsu. Kemudian saya ikut orang tua, yaitu selain menyanyi saya juga terlibat dalam dunia sepak bola atau bola voli gitu. Cuma yang saya lebih tekuni sekarang yang lagi ini itu di dunia nyanyi. Begitu. Tapi tidak mengganggu pekerjaan ya, dan Freeport sendiri tidak memberikan apa namanya batasan untuk
apa yang menjadi bakat atau minat? Iya, kalau di soal menyangkut dengan pekerjaan, memang pekerjaan utama saya kan sebagai karyawan PT Freeport, kemudian yang tambahan atau nyanyi ini kan bagian dari hobi. Kemudian dalam dalam proses ke sana saya biasa bagikan waktu. Jadi pekerjaan itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4-5 sore. Selepas dari itu kan free. Free-nya itu yang saya biasa pakai di menyanyi. Luar biasa. Jadi harus pintar-pintar untuk mengatur waktu supaya bakat juga bisa tersalurkan ya. Iya, betul. Dan sejauh ini tidak terganggu ya Den ya. Iya, sejauh ini aman-aman saja. Memang eh, ada beberapa manajemen atau orang manajer yang di dunia nyanyi mereka mau pegang saya biar biar saya punya manajemen dari sisi hobinya ini bisa teratur. Cuma saya karena ada punya pekerjaan utama, jadi makanya saya ambil sendiri saja supaya biar saya bisa sesuaikan dengan saya punya pekerjaan utama di kantor dengan hobi biar tidak terganggu. Kalau ada orang yang pegang saya dari sisi manajemen begitu kan, ya mau tidak mau saya harus mengorbankan yang satu, terutama yang pekerjaan. Makanya saya bilang karena saya masih statusnya kerja, mendingan saya sendiri saja gitu. Nanti di saat ada waktu senggang baru saya bisa ambil waktu untuk ada di dunia nyanyi begitu. Oke, Denny sendiri sudah berkeluarga kan? Iya, saya sendiri sudah berkeluarga. Keluarga ada di Timika. Anak berapa? Anak baru satu. Luar biasa. Nah Den, you ini kan salah satu generasi muda Papua yang punya bakat kerja dan mengalami proses pengalaman yang luar biasa. Kira-kira tips apa yang kau dapat dari bekerja di Freeport dan juga dengan bernyanyi? Eh, Pengalaman apa yang you dapatkan dari Freeport? Tetapi juga apa yang you mau bagikan kepada saudara-saudara muda Papua ini? Iya, eh, kalau untuk pengalaman selama bekerja di PT Freeport, yang pertama saya bagaimana diajarkan untuk disiplin dengan waktu. Disiplin, kemudian konsisten dengan pekerjaan, terus bagaimana bisa mengatur pola hidup, entah itu berolahraga ataupun eh, mengkonsumsi makanan ya mengatur pola hidup lah. Itu ketika saya bekerja di Freeport, ketika saya dalam kondisi yang sehat walafiat, berarti saya bisa melakukan hal-hal apa saja yang sifatnya baik karena memang kondisi saya sehat. Itu bagaimana saya juga terapkan itu di dunia nyanyi, di mana yang pertama terkadang kalau memang awal-awalnya itu saya mengalami kesulitan, saya sudah biasa dengan konsisten, komitmen, disiplin. Ketika saya berada dengan teman-teman di dunia nyanyi, itu mereka punya jam-jam konsentrasi mereka, kerja mereka, kemudian moodnya ketika mereka mau dapatkan sesuatu yang baik, itu biasa memang dari sisi waktu memang eh, saya susah untuk mau beradaptasi dengan mereka karena di saat saya punya jam keseriusan itu mereka santai. Anda sudah terbiasa dengan disiplin soalnya ya. Iya, karena sudah terbiasa. Jadi begitu saya mau ada di dunia mereka lagi, aduh, itu ibarat saya sudah jalan dengan kendaraan dengan berapa 180 km, terus tiba-tiba saya mau langsung rem atau mau kasih kurangi kecepatan, sedangkan ini sementara masih on the way in. Dan memang harus bagaimana caranya saya harus menyesuaikan di dunia mereka. Akhirnya saya dapat poin dari mereka, yaitu
memang harus dia butuh kesabaran. Terus waktu yang pas itu menurut kesaksian teman-teman yang di dunia seni, mereka bilang tuh bisa dapat itu di jam-jam yang jam-jam kecil atau jam-jam dimana aktivitasnya orang sudah mulai berkurang, moodnya mereka dapat di jam-jam dimana orang yang tadinya pagi sampai siang mereka aktivitas, sampai sore mereka aktivitas, mereka harus istirahat. Di jam istirahat itu yang teman-teman seniman mereka mulai beraktivitas. Jadi terbalik, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Aduh. Ya, oke. Anda ini juga kan generasi Papua yang kita cermati produktif ya, bekerja dan sambil nyanyi. Kira-kira apa tips dan prinsip apa yang Anda pakai dan bisa di-share ke rekan-rekan muda, Pak? Iya, tips yang saya mau sampaikan ke generasi generasi muda Papua, yang pertama, kalau dari sisi pekerjaan, ketika generasi ini juga mereka ada sama persis dengan saya, yaitu ada pekerjaan utama dengan di dunia nyanyi. Tips yang saya mau sampaikan itu, eh, pertama kita menomorsatukan Tuhan dulu sebagai orang yang beragama. Mari kita mengandalkan Tuhan lebih dulu. Kemudian yang kedua, kita menjaga kepercayaan orang. Terus kita jujur, terus kita disiplin, kita konsisten, kita fokus, terus kita rendahkan diri. Itu poin-poin yang ketika kita sudah ada di dunia kerjaan. Jadi pesan yang saya mau sampaikan, bahwa jangan pernah kita merasa malu, jangan pernah kita merasa takut, jangan pernah kita merasa bahwa kita masih muda, kita tidak bisa. Tapi apapun yang sementara kita jalani, apapun yang sementara kita melakukan, itu harus punya komitmen bahwa kenapa senior saya bisa, lalu saya junior tidak bisa. Harus lebih, junior harus dia melebihi dari senior. Tetapi iya, jadi junior dia, tapi minimal dia juga harus ada komunikasi dengan senior. Kenapa? Supaya dia semakin berisi, dan ketika dia tampil dipercayakan di mana saja, dia sudah ready, sudah siap untuk melakukan apa. Itu di dunia pekerjaan. Kalau di dunia seni, pesan yang sama sampaikan yaitu pesannya harus banyak mendengar, kemudian kalau kita sudah tahu, kita jangan beranggapan bahwa saya sudah tahu, jadi saya jangan pernah mendengar masukan dari orang atau siapapun dia, tetapi usahakan harus banyak mendengar pendapat dari orang supaya kita semakin diisi. Jika kita tampil di mana saja, pasti kita akan menjadi seorang yang sukses. Asalkan kita fokus, asalkan kita libatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita, terus kita merendahkan diri, terus jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah mau merasa minder. Bahwa mereka sukses, setiap orang sukses itu karena ada sebuah proses perjalanan yang dia jalani. Begitu pula kita juga, jika kita mau ada di puncak nantinya dalam sebuah proses itu, kita juga harus fokus, konsisten, dan pada akhirnya kita akan ada di sana. Oke, Den. You lihat generasi Papua ini sebenarnya memiliki kemampuan. Nah, apa yang membuat sampai banyak di antara mereka itu tidak bisa terangkat ke atas atau tidak bisa muncul ke yang Den sendiri cermat itu apa penyebab? Ya, kalau yang saya cermati di sini, ketika sebelumnya saya ada di Papua, lalu sekarang saya ada di Jakarta. Kalau di Papua sendiri,
mungkin karena lingkungan, lalu kita cepat puas karena memang tidak ada pesaing. Persaingannya tidak ada, yang ada cuma itu. Jadi kita cepat puas, tidak mau berusaha lagi. Tetapi ketika kita coba ada di ibu kota negara, atau keluar dari lingkungan yang dimana kita tinggal sebelumnya, itu lingkungan itu akan membentuk kita untuk kita harus jadi seorang yang pesaing, seorang yang harus kerja keras, seorang yang dapat memaksimalkan talentanya karena lingkungan. Ketika dasar dari daerah di mana tadinya dia ada di situ, lalu dia coba ada di lingkungan yang beda, itu dengan sendirinya karena dasarnya sudah ada, tinggal dipoles, diasah, itu pasti jadi. Asalkan kembali ke pribadi. Yang pertama, pribadinya yang pertama yang tadi saya sudah bilang bahwa libatkan Tuhan dalam hidup, itu pertama. Yang kedua, ketika kita ada di lingkungan di mana saja, kita juga harus berkoordinasi ataupun bagaimana bisa ada dengan lingkungan, bawa diri, membaur dengan lingkungan, itu penting. Jadi kalau kita di lingkungan yang satunya kita agak ego dan lain sebagainya, ketika kita ada lingkungan yang beda, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan itu. Oke, luar biasa, Den. Terima kasih sekali untuk bincang-bincang dengan Denny Pigai, salah satu sosok muda Papua produktif, bekerja di perusahaan multinasional, mendapatkan pengalaman-pengalaman produktif di bidang seni yang menjadi bakat Anda. Closing statement, Den, apa yang you mau sampaikan terkait dengan generasi muda dan semua bakat-bakatnya, dan khususnya untuk generasi muda Papua? Saya perlu sampaikan kepada kaula muda, generasi muda Papua, yaitu yang pertama libatkan Tuhan, andalkan Tuhan itu terlebih dulu, karena Tuhan yang punya semuanya. Yang kedua, rendahkan diri. Ketika kita bisa, kita harus berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan informasi dari senior bahkan junior di mana kita berada, sehingga semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu, itu akan semakin baik ketika kita tampil. Terus yang ketiga, jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah minder, tetapi apapun hobi ataupun kelebihan yang ada pada kita, kita harus konsisten, komitmen, kita harus fokus, kita harus berani, terus kita bagaimana supaya kita keluar sebagai seorang pemenang atau seorang jawara. Luar biasa. Oke, terima kasih, Den. Rekan-rekan pemirsa, ini bincang-bincang kita dengan Denny Pigai di Jakarta, dan dengan keterbatasan waktu dan fasilitas yang kita miliki, maka bincang-bincang kita akan sampai di sini. Kita akan lanjut di program yang sama, bincang apa saja, atau program biasa Geroi.com, di lain waktu dengan sosok yang sama, topik yang berbeda. Terima kasih, Den. Sukses. Tabea, aman kan? Amole, aman we. Koyao, wa. Sama-sama, Tabea. Foi. Amole. Amanoy. Koyao. Yepmum. Foi. Wah. Wah. Amole. Amakanye. Koyao. Dormo. Yepmum. Tabea. Foi. Kinaona. Nare. Wah.
Bangsa yang besar mampu menghargai warisan leluhur, mampu menjaga dan melestarikan sampai ke anak cucu. Budaya bangsa sebuah peradaban, warisan dunia. No care, no care, no care. No care lambang pemersatu bangsa bagi kami, bangsa Papua. No care lambang jati diri kita bagi kami, rakyat Papua. Mampu merajut rasa perbedaan di antara kita, mampu menyulam kreativitas bangun bangsa Papua. Bangsa yang besar mampu menghargai warisan leluhur, mampu menjaga dan melestarikan sampai ke anak cucu. Budaya bangsa sebuah peradaban, warisan dunia. No care, no care, no care, no care lambang pemersatu bangsa bagi kami, bangsa Papua. No care lambang jati diri kita bagi kami, rakyat Papua. Mampu merajut rasa perbedaan di antara kita, mampu menyulam kreativitas bangun bangsa Papua. Big Brother Denny Big Guy with Asia, dirajut dengan indah oleh tangan anak negeri. Sebagai pemersatu jadi warisan hingga kini. Bangga dengan noken hasil rajutan anak bangsa, dari turun temurun jadi kebanggaan Papua. We use noken from generation to generation. We call it noken and we proud in this nation. All tumbuh no only believe in now you me you see me. Proud one and belum yes. Noken lambang pemersatu bangsa bagi kami, bangsa Papua. Noken lambang jati diri kita bagi kami, rakyat Papua. Mampu merajut rasa perbedaan di antara kita, mampu menyulam kreativitas bangun bangsa Papua. Mampu merajut rasa perbedaan di antara kita, mampu menyulam kreativitas bangun bangsa Papua.